Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi teman-teman. Saya Bayu Arinanto dengan NIM B1B122017. Saya mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana siklus dan juga struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau APBD provinsi. Sama halnya dengan APBN, sebelum dijalankan atau diimplementasikan, APBD provinsi terlebih dahulu harus melewati berbagai tahapan dan juga siklus dalam penyusunannya. Baiklah, saya mulai dari siklus dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau APBD provinsi. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus penyusunan APBD yang mengacu pada regulasi tersebut. Yang pertama ada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Hal ini adalah tahap awal dalam perencanaan APBD yang diawali dengan penyusunan RKPD. Dokumen ini mencakup arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada penyusunan rencana kerja kebijakan umum anggaran atau RKUA. Setelah RKPD disusun, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran atau RKUA yang menetapkan arah kebijakan umum pemerintahan daerah dalam mengelola anggaran. RKUA menjadi dasar untuk menyusun kebijakan fiskal dan mengarahkan alokasi sumber daya ke berbagai sektor dan program. Yang ketiga ada penetapan prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS. Setelah itu, pemerintah daerah menetapkan prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS yang merupakan batasan sementara untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. PPAS mencakup alokasi dana untuk masing-masing SKPD berdasarkan kebijakan umum dan prioritas yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, Renja SKPD, adalah tahap di mana setiap SKPD merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam PPAS. Renja SKPD menjadi dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah atau Perda tentang APBD. Yang kelima, penyusunan rancangan kerja peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah APBD merupakan dokumen hukum yang merinci rancangan APBD. Hal ini mencakup alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang keenam, pengesahan APBD oleh DPRD. Raperda APBD diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disahkan. DPRD memiliki kewenangan untuk mengubah atau menetapkan APBD sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam regulasi. Yang ketujuh, pelaksanaan APBD. Setelah disahkan, APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. Pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, ada evaluasi dan pelaporan pada akhir tahun anggaran. Maka akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan hasil evaluasi kinerja pemerintah. Proses ini dilakukan untuk mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang selanjutnya, rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori maksud saya, yaitu ada rencana jangka panjang daerah yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun dan juga rencana jangka menengah daerah atau RPJMD yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun dan juga rancangan kerja pemerintah daerah yang merupakan perencanaan setiap tahunan anggaran. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari rencana strategi Restra SKPD yang merupakan rencana untuk periode 5 tahun dan rencana kerja SKPD
yang merupakan rencana kerja tahunan SKPD. Berikut ini baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan perencanaan di tingkat satuan kerja dan pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama ada SKPD. SKPD menyusun rencana strategis Restra SKPD yang memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, penyusunan Restra SKPD yang dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD merupakan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. Yang ketiga, setelah itu, Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Renja pemerintah. Yang keempat, Renja SKPD merupakan penjabaran dari Restra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi, pencapaian pelaksanaan, program, dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima, RKPD. RKPD memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, pendanaan yang baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun ditampung dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang keenam, kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah mempertimbangkan prestasi, capaian standar, pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedelapan, penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai struktur APBD provinsi. Struktur APBD provinsi itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu belanja urusan wajib, belanja urusan pilihan, dan belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Oke teman-teman, kita masuk pada komponen pertama, yaitu pendapatan daerah. Sebelumnya, apa sih pendapatan daerah? Nah, pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Sebenarnya seperti yang saya katakan di awal bahwa pendapatan daerah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga dana lain-lain yang sah. Oke teman-teman, kita mulai dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD sendiri terdiri dari beberapa, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oke teman-teman, kita masuk kepada pajak daerah. Pajak daerah merujuk pada jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah provinsi terhadap kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Pajak ini menjadi salah satu komponen utama pendapatan asli daerah atau PAD dalam struktur pendapatan daerah, khususnya dalam konteks anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pajak daerah mencakup berbagai jenis pungutan yang dapat variatif tergantung pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah provinsi atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan kepada masyarakat atau pelaku usaha di wilayahnya. Dalam konteks pendapatan asli daerah, pendapatan PAD maksud saya, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi, retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan
yang bersifat tidak mengikat dan didasarkan pada pemanfaatan berbagai layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah melibatkan maksud saya berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti biaya pelayanan pendidikan, retribusi parkir atau biaya pelayanan kesehatan. Baik, berikutnya yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dalam pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau HPKDD mencakup sejumlah sumber pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah dalam berbagai bentuk atau entitas bisnis. Dalam konteks pendapatan dan belanja daerah, APBD provinsi merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Adapun aspek dalam pendapatan dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain, pertama yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Bagian dari laba atas penyertaan modal BUMD mencakup pendapatan yang diperoleh dari keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh BUMD yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi akan memperoleh bagian dari laba sebagai pendapatan. Yang kedua, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dapat memiliki penyertaan modal dalam BUMN. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN mencakup pendapatan yang berasal dari keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh BUMN tempat pemerintah provinsi yang memiliki investasi. Yang ketiga, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Pemerintah provinsi juga dapat memiliki penyertaan modal dalam perusahaan milik swasta. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta mencakup pendapatan dari keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan swasta tempat pemerintah provinsi yang memiliki investasi. Yang terakhir, yang keempat dalam pendapatan asli daerah yaitu ada lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain PAD, pendapatan asli daerah yang sah, hal ini meliputi diantaranya yaitu pertama, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah atau PAD yang sah. Beberapa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan termasuk dalam PAD yang sah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pendapatan dari pengembalian jenis pendapatan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selain itu, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan juga termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua yaitu hasil pemanfaatan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan tidak dipisahkan adalah dua jenis kekayaan yang berbeda dalam pengelolaannya. Perbedaannya ini yang pertama adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Pertama, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah kekayaan daerah yang tidak dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Yang kedua, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada usaha milik daerah atau BUMD. Selanjutnya yang kedua yaitu kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang pertama yaitu kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah kekayaan daerah yang tidak dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Selanjutnya, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dapat dihasilkan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan aset daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atas pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Dalam hal ini, keduanya memiliki peran penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD provinsi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah. Namun, pengelolaannya berbeda tergantung pada jenis kekayaan daerah tersebut. Yang ketiga yaitu penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah. Tuntutan ganti rugi daerah adalah suatu jenis tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negara, bukan bendahara, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah dan berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi. Selain itu, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah juga termasuk dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Yang keempat yaitu komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, di mana daerah memperoleh komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana imbalan atas kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti taman, jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain sebagainya. Pendapatan dari sosial dan fasilitas umum dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pendapatan dari penyewaan atau penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti parkir, reklame, dan lain-lain sebagainya. Pendapatan dari denda atas pelanggaran penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selanjutnya komponen kedua dalam pendapatan daerah ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan alokasi anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, dana perimbangan terbagi menjadi 3, yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD provinsi. Yang kedua, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi atau kabupaten kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Yang ketiga, dana bagi hasil. Dana bagi hasil meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Bagi hasil pajak adalah yang ketiga, dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan, wajib pajak pribadi dalam negeri, serta pajak penghasilan pasal 21. Bagi hasil bukan pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada tempat berdasarkan angka persentase khusus mendanai keperluan tempat di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikutnya yang ketiga dalam pendapatan daerah yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dalam pendapatan daerah pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD provinsi mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori
utama seperti hibah. Yang pertama, hibah. Hibah pendapatan adalah dana atau bantuan yang diberikan kepada organisasi, individu atau entitas lainnya tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Hibah dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga, atau pihak lain dengan tujuan mendukung proyek atau kegiatan tertentu seperti penelitian, pendidikan, proyek sosial tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara langsung. Yang kedua, pendapatan dana darurat. Pendapatan dari dana darurat merujuk pada sumber uang yang disisihkan atau disimpan untuk keperluan darurat. Dana darurat digunakan untuk mengatasi keadaan tak terduga yang memerlukan dana segera, seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan mendesak, atau keperluan darurat lainnya. Hal ini bisa berasal dari penghematan rutin yang dialokasikan khusus untuk keadaan darurat atau dari investasi yang mudah dikeluarkan saat dibutuhkan. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota merupakan salah satu mekanisme keuangan yang digunakan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Dana bagi hasil adalah sebagian dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi dari berbagai sumber pajak tertentu, seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain sebagainya. Pemerintah provinsi kemudian membagi sebagian dari pendapatan pajak yang dikumpulkan tersebut kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian ini dilakukan sebagai bentuk redistribusi pendapatan untuk mendukung keuangan daerah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya sendiri, untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan masyarakat, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan daerah lainnya. Yang keempat, ada bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Bentuk bantuan keuangan dalam provinsi atau pemerintah daerah lainnya dapat berupa dana, subsidi, atau bantuan dalam bentuk lain-lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau wilayah administrasi lainnya, kepada pemerintah daerah lain atau entitas wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan Pasal 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pertama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhitungan, lingkungan hidup, kependudukan, dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan dalam belanja daerah, terutama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi, merujuk pada pembagian alokasi belanja berdasarkan urusan atau sektor tertentu yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah provinsi. Klasifikasi ini memerinci belanja daerah ke dalam berbagai bidang urusan pilihan yang tidak mencakup berbagai kegiatan dan program pembangunan, seperti kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sektor-sektor dalam urusan pemilihan ini adalah sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Yang ketiga yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis-jenis belanja. Hal ini mencakup pertama, belanja tidak langsung yang meliputi
belanja subsidi maksudnya adalah yang tidak dapat dikelola secara langsung seperti stipendi, uang perjalanan, dan sertifikat. Kedua ada belanja hibah seperti penyediaan sertifikat, uang perjalanan, dan pelatihan lanjut untuk masyarakat, pendidikan, dan pembangunan. Ketiga, belanja bantuan sosial, pemberian pendampingan sumber daya untuk masyarakat yang kesulitan, meliputi program jaringan masyarakat, program kekeluargaan terkembang, dan program pembangunan masyarakat. Yang keempat, belanja bagi hasil, pembayaran bagi hasil dari program-program yang telah berhasil seperti program pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, belanja bantuan keuangan. Yang dimaksud adalah pendampingan sumber daya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti program pengembangan industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketujuh, belanja tidak terduga, yaitu pembayaran yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti pembayaran hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil. Yang kedua, berikutnya belanja tidak langsung. Maksud saya, berikutnya belanja langsung yang meliputi Yang kedua, berikutnya belanja langsung yang meliputi 1. Belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan, baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, belanja modal. Pengeluaran modal atau belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan tanah, gedung yang akan menjadi aset perusahaan. Selanjutnya, komponen terakhir dari struktur APBD provinsi yaitu ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam konteks anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD provinsi merujuk pada seluruh kegiatan dan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dana yang diperlukan dalam melaksanakan program pembangunan dan membiayai berbagai kegiatan pelayanan publik. Pembiayaan daerah juga dapat dimaknai sebagai transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Baiklah, yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi yang pertama sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun lalu, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga penerimaan pinjaman daerah, yang keempat hasil penjualan kekayaan daerah yang sah dan dipisahkan, yang lima penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan 6 penerimaan piutang daerah. Yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi 1. Pembentukan dan dana cadangan, 2. Penyertaan modal investasi pemerintah daerah, 3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, keempat, pemberian pinjaman daerah. Dalam hal ini, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan perlu dikelola dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pemenuhan kebutuhan secara rutin. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai siklus dan juga struktur yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau APBD provinsi. Apabila ada kesalahan atau penyampaian materi yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.